teman-teman semuanya, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Halo. Gimana nih tadi perjalanannya, macet tidak? Tidak tentunya guys. Iya, karena Sumedang itu jarang macet ya teman-teman. Sekarang ini lagi praktek di mana? Sekarang ini aku lagi praktek di tempat praktek sendiri. Namanya Shifa Dental Care. Jadi itu adalah klinik gigi yang dirintis dari nol, baru buka di Januari kemarin. Dengar-dengar katanya nambah cabang ya? Oh iya betul. Jadi Udah bercabang guys. udah ada satu cabang, insya Allah buka akhir tahun ini dengan tempat yang berbeda, terus dengan tim yang berbeda dan dengan tema yang sedikit berbeda, tapi vibes-nya masih sama. Alamatnya di bawah ya teman-teman. Siapa tahu kalian mau gitu. Oke, perkenalan dulu nih, namanya siapa, sudah berapa lama jadi dokter, dan lulusan mana? Oke. Perkenalkan teman-teman sekalian, nama aku Dr. Shifa. Aku adalah dokter gigi umum tepatnya. Terus aku lulus dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani, sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi baru 3 tahun jadi dokter gigi umum gitu. Oke. Jadi dokter, menurut dokter Shifa sendiri seru gak? Nano ya, kadang seru, kadang bikin nangis, kadang bikin kesel, kadang bikin terharu, kadang banyak hal-hal yang memuaskan diri sendiri, atau ketika pasien udah bahagia, udah sembuh, itu kepuasannya berbeda lah daripada yang lain. Jadi happy lah intinya mah. Oke, berarti jadi dokter itu ada happy-nya, ada sedihnya ya? Iya betul, Oke. tentu saja. Nah, sekarang kita bakal sedikit berbincang sama dokter Shifanya langsung. Kita mau bertanya-tanya sedikit lah ya. Oke. Nah, sebelum dokter Shifa menjadi dokter, pernah nggak kepikiran mau jadi dokter gitu? Oke. Kayak waktu SD, SMP kan itu cita-cita tuh kayak masih beda-beda ya. Iya benar. Tambah tahun teh tambah beda gitu. Iya. Jadi pernah nggak sih terpikirkan menjadi dokter? Oke. Pernah. Itu ngasal ngomong mungkin ya. Ngasal ngomong waktu TK atau SD jadi dokter. Habis itu SMP ganti jadi diplomat, pengen jadi atlet juga. Terus pernah mikir jadi pengusaha. Banyak lah cita-citanya. Sampai terakhir tuh sebenarnya di SMA aku pengennya jadi dokter spesialis jantung, karena jantung menjadi ketertarikan sendiri pada saat itu. Cuman karena satu dan lain hal, menggali potensi diri lebih, terus melihat peluang, kesempatannya ada, ternyata ada jiwa-jiwa seni yang lain yang mungkin bisa menjadi bahan untuk diri aku sendiri akan jadi apa sebenarnya. Pada akhirnya aku memutuskan untuk jadi dokter gigi karena ada jiwa seni yang aku sukai pada saat itu. Dan kalau misalkan untuk jadi dokter umum atau dokter jantung, mungkin jiwa seninya nggak terlalu tergali, nggak terlalu bisa dipakai pada saat itu. Jadi memutuskan untuk jadi dokter gigi saja. Oke, berarti sebenarnya udah pernah ada gambaran ya, asal coplos doang, asal ngomong bener kejadian sekarang guys. Oke, alhamdulillah. Oke, tapi berarti cita-cita terakhir pas SMA itu jadi dokter jantung ya? Tapi finally jadi dokter gigi. Iya betul. Oke. Itu juga sebuah keputusan yang lumayan sulit untuk diambil ya, karena butuh analisis juga pada saat itu. Kenapa pengen jadi dokter jantung, kenapa pengen jadi dokter umum, atau kenapa pengen jadi dokter gigi, itu tuh ada listnya. Semuanya benar-benar detailin gitu istilahnya mah. Baru ambil keputusan jadi dokter gigi. Benar-benar dicari tahu, diulik gitu ya. Iya itu maksudnya, diulik sampai dalam. Oke. Pernah nggak kepikiran kayak waktu kuliah nih, pernah nggak kepikiran kayak udahlah nggak jadi dokter aja, aku pengen berhenti gitu. Ada banget kakak, karena ternyata dunia kuliah jauh berbeda dengan dunia SMA. Shock juga pada saat itu karena dari deadline tugas, dari buku yang sumber dibaca fullnya bahasa Inggris, terus dengan dosen-dosen yang karakternya jauh seperti guru gitu ya. Itu shock banget. Ada masa dimana waduh udah nyerah banget, kayak kayaknya gak usah jadi dokter deh, kayaknya jadi anak pilihan yang lainnya lebih santai gitu. Tapi pada akhirnya bisa dilewati. Masih oke lah. Masih oke ya. Jadi Masih oke. ada tujuan, ada jalan. Betul. Tantangan menuju sukses. Waduh. Apa tantangan yang menurut dokter sendiri paling susah nih aku lewatin, tapi terlewati sekarang? Oke.
Tantangan terbesar adalah justru pada saat mau masuk ke kedokteran gigi atau fase dari SMA ke kuliah dibandingkan pas kuliahnya. Nah, itu tuh adalah fase-fase dimana percaya atau tidak sama diri sendiri. Ada masa dimana kayaknya aku nggak pantas jadi dokter, kayaknya kuliah kedokteran akan sangat sulit di bayanganku pada saat itu, kayaknya kemampuan aku tidak bisa mencapai itu. Tapi pada saat itu banyak hal yang ternyata menjadi motivasi untuk aku. Aku melihat banyak dokter-dokter yang menginspiratif, melihat cerita-cerita mereka, perjuangan mereka. Mereka pun untuk mencapai menjadi mahasiswa kedokteran juga sulit. Nah, jadi pada saat itu kembali meyakinkan diri kalau aku pasti bisa. Jalannya pun ada. Jadi bebas. Setelah itu aku berpikir bebas, apa sebenarnya pengennya aku, dan ketika udah ada jalan ya udah lulus gitu. Prosesnya oke. Strategi dokter sendiri untuk mengatur jadwal yang pastinya sangat padat, ya kan? Sangat padat sendiri tuh gimana ngatur jadwalnya? Jadwal belajar, jadwal istirahat, jadwal main gitu. Masih sempet main nggak? Masih sempat. Minimal sebulan sekali 2 kali masih sempat main. Masih oke. Jadi sebenarnya kuncinya ada di disiplin aja mungkin ya. Kuliah di kedokteran itu bisa dari pagi sampai sore dan itu padat. Dengan materi kuliahnya juga sulit semua. Terus pada saat itu belum lagi malamnya harus mempersiapkan tugas-tugas yang harus dipersiapkan untuk besoknya. Jadi kuncinya ada di disiplin. Kalau pada saat kuliah ya kuliah, fokus. Kalau pada saat istirahat, tidur cukup ya tidur. Jangan dipakai untuk yang lain. Kalau ada kesempatan untuk libur. Maka kita harus bersenang-senang di situ. Jadi tidak boleh memaksakan diri benar-benar dari Senin sampai Minggu itu nggak ada istirahat, nggak ada jeda, nggak ada main. Harus bisa untuk ngecas diri sendiri supaya bisa semangat lagi belajar, supaya bisa fokus lagi. Jadi intinya di disiplin. Intinya tuh di kedisiplinan ya. Jadi gak boleh menclang-menclong. Betul. Gak boleh menclang-menclong. Pada saat belajar nggak usah ngobrol, nggak usah ngapa-ngapain, diskusi. Kalau pada saat main ya main. Ada porsinya masing-masing. Jadi intinya tidak boleh menclang-menclong. Jangan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya gitu ya. Benar. Waktu jadi mahasiswa kedokteran gigi, apa pertimbangan-pertimbangan dokter yang pada akhirnya dokter memilih untuk saya lanjut gitu? Oke. Yang pertama dari diri sendiri tentunya. Yang harus diutamakan adalah sebenarnya kita kuliah di kedokteran tuh tujuannya apa? Kalau selalu ingat tujuan, pasti apa yang kesulitan yang kita rasakan tuh bisa terlewati. Tapi kalau udah oleng, nggak tahu tujuannya apa, ya pasti buat belok-belok, entah itu terhambat dalam kuliah, saat belajar, atau saat mengerjakan tugas. Jadi intinya ingat ke tujuan. Buat refleksi diri, kalau misalnya dokter sendiri bisa memutar waktu bisa kembali lagi ke masa lalu, apa yang mau dokter sendiri lakuin supaya jadi kesininya tuh jadi lebih baik gitu? Oke. Mungkin bercermin persiapannya pada saat SMA mungkin ya. Pada saat SMA itu sebetulnya seharusnya aku masih bisa untuk memaksimalkan potensi diri dan memaksimalkan cara belajar pada saat itu. Mungkin kalau misalkan aku bisa memanage waktu lebih bagus lagi, porsi belajarnya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi, itu aku harusnya bisa ikutan banyak olimpiade atau kegiatan lomba-lomba yang menunjang, entah itu olimpiade kedokteran, biologi, atau yang lainnya. Karena itu sangat berpengaruh ke saat kuliah. Kalau yang misalkan basic belajarnya udah sangat kuat pada saat SMA, udah banyak bekal, pada saat perlombaan udah tahu artinya persaingan yang sehat seperti apa, ketika nanti di fakultas kedokteran menjadi mahasiswa, itu akan lebih mudah adaptasinya, lebih mudah berkembangnya.
lebih mudah untuk memaksimalkan potensi diri atau melanjutkan yang sudah ada sebelumnya. Nah pada saat itu memang tidak terlalu kuat gitu. Jadi untuk bersaing di fakultas kedokteran dengan orang-orang hebat, dengan otak-otak yang jauh lebih encer, itu lumayan sulit di situ. Seandainya dulu mungkin lebih rajin belajarnya, lebih disiplin untuk memahami materi, pasti lebih mudah ketika di kedokteran. Cuman jadi lebih struggle aja mungkin ya di kedokterannya, harus bersaing dengan orang-orang yang benar-benar otaknya luar biasa dahsyat, kemampuan berpikirnya sangat kritis, tapi masih bisa beradaptasi, masih bisa mengikuti. Cuman agak struggle aja. Gitu palingnya. Oke. Selama jadi mahasiswa kedokteran, paling dikit tidur tuh berapa jam gitu? Pernah cuma tidur 1 jam. Wah, 1 jam doang, guys. Pernah. Itu berarti kayak cuman merem doang bangun lagi gitu. Benar. Itu literally 1 jam. Itu pada saat waktu itu ada ujian setelah jadi mahasiswa kedokteran, ada koas, dan setelah itu harus menghadapi ujian nasional kompetensi dokter gigi. Supaya bisa sah jadi dokter ada ujiannya lagi tuh. Pada saat itu memang kita belajar bareng-bareng sama teman-teman, kurang lebih 5-6 orang di kosan. Besoknya ujian, kita cuma bisa tidur 1 jam. Itu pun bergiliran tidurnya. Karena kita harus menghafalkan materi, memahami materi, dan mengulanginya lagi sampai dengan lancar. Itu cuma 1 jam. Setelah itu ujiannya mungkin ada sekitar 6 jam lebih. Dan setelah itu udah tepar. Saya tidur seharian. Tidur seharian karena cuma sejam sebelumnya. Dan otak kita tuh kayak mikir terus ya. Kayak roda berputar terus gak ada remnya. Tapi pada akhirnya kalau udah beres, rem, dan hasilnya alhamdulillah lulus. Wah itu tidak bisa tergantikan oleh apapun kebahagiaannya gitu. Ada sesuatu yang gak bisa dibeli. Waktu kuliah pernah homesick gak? Homesick itu sering banget ya. Karena jujur untuk jadwal kedokteran itu susah banget liburnya. Bahkan Sabtu juga masih masuk sampai sore gitu ya. Ada waktu di hari Minggu dan itu pun cuma bisa istirahat atau main sebentar. Itu nggak bisa untuk pulang karena pulang itu cukup jauh ya, jauh, memakan waktu juga daripada capek. Mungkin juga pada saat itu aku cuma bisa pulang sekitar 2 atau 3 bulan sekali dari Unjani ke Sumedang. Ada waktu yang memang dikorbankan, homesick juga, pasti kerasa lah. Tapi pada akhirnya juga kalau misalkan pulang dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan gak banyak pikiran, ujian udah selesai, ya lebih fresh otaknya dibandingkan memaksa untuk pulang karena homesick. Masih bisa ditahan homesicknya gitu. Berarti nggak pernah yang homesick sampai bener-bener aduh kangen banget gak kuat pengen pulang, nggak pernah ya? Nggak pernah lah, si aman. Aman. Nah sekarang kan Dokter Syifa tuh udah punya klinik hampir udah ada cabangnya ya, udah bercabang gitu, baru 1 cabang. Apa sih rencana 10 tahun ke depan? Apakah ingin mengembangkan klinik baru, membuat klinik baru, atau mengembangkan klinik yang lama? Oke. 10 tahun ke depan ya, untuk saat ini aku membayangkan akan ada cabang di beberapa tempat mungkin ya. Karena gini, khusus untuk daerah Sumedang, dokter gigi itu belum merata. Masih terkumpul di satu pusat kota aja. Di daerah-daerah yang jauh sana masih banyak masyarakat yang membutuhkan gitu. Bahkan perjalanan mereka untuk misal dia datang ke klinik aku itu bisa sejam bahkan lebih. Jadi dalam 10 tahun ke depan insya Allah akan banyak cabang yang dibuka di daerah-daerah terpencil utamanya, dan fokusnya masih di daerah Sumedang sih. Tapi seiring dengan berjalannya waktu mengembangkan klinik yang ada juga ya, semoga masih ada kesempatan untuk mendatangkan dokter-dokter gigi spesialis atau dokter lainnya yang memang dibutuhkan masyarakat supaya kesehatan mereka bisa kami bantu. Ini kan masih menjadi dokter umum, belum menjadi dokter spesialis. Kalau misalnya ngambil spesialis, mau ngambil spesialis apa? Oke. Waduh, ini agak berat ya. Semoga didoakan saja. Kedepannya pengen ngambil dokter gigi spesialis konservasi gigi. Kalau awamnya itu tentang persarafan gigi lah. Gimana menjaga gigi untuk tidak dicabut atau tetap berada di mulut. Terus semoga ada kesempatannya, ada rezekinya. Amin. Doain aja. Oke teman-teman, gak kerasa ya kita sudah berbincang kurang lebih 15 menit ya. Oh, udah lumayan lama nih. Terima kasih atas banyak edukasinya, banyak sharing-sharingnya.
pesan-pesan untuk anak-anak yang mau menjadi dokter. Oke, buat teman-teman yang memutuskan jadi dokter, yang pertama, jangan mudah untuk menyerah. Kalau misalkan gagal, coba lagi. Terus habis itu ingat tujuannya apa untuk menjadi dokter, karena itu bisa menjadi bahan bakar yang paling utama yang akan selalu diingat setiap harinya. Terus habis itu tentu saja belajar. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Belajar benar-benar harus lebih rajin. Terus banyak mengkritisi tentang materi-materi, entah itu pelajaran apapun, karena itu bakal jadi basic buat nanti kuliah. Berpikir kritis adalah basic untuk kita belajar, untuk bisa menganalisis, untuk bisa jadi dokter. Gitu. Udah sih, Oke, teman-teman, jadi itu dia topik-topik perbincangan kita kali ini. Semoga banyak yang termotivasi, dan jangan lupa kalau misalnya mau ke dokter gigi, ini di sini alamatnya, oke? Ayo kita main. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah.